Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Manna Wasalwa. Nah, kali ini Manna ingin berbagi tentang rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 7 semester 2. Pertama, ada buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang isinya bersifat khayalan. Sedangkan buku non-fiksi isinya merupakan kejadian nyata atau pendapat atau kajian penulis. Jadi sudah ada observasi sebelumnya. Nah, kalau buku fiksi itu ada novel, kumpulan cerpen, kumpulan naskah drama, kumpulan dongeng, kumpulan cerita rakyat, kumpulan fabel, dan sebagainya. Nah, kalau buku non-fiksi itu buku biografi atau autobiografi, buku pelajaran, buku tips dan trik, buku tutorial, karya ilmiah, atau buku-buku yang berhubungan dengan pengetahuan seperti psikologi, buku motivasi, buku agama. Nah, jadi kalau buku non-fiksi dia ini ada unsur pengetahuan di dalamnya. Nah, menanggapi buku fiksi dan non-fiksi, di sini kita bisa melakukan resensi buku terhadap buku fiksi ataupun non-fiksi. Nah, apa itu resensi? Resensi ini adalah penilaian terhadap sebuah karya. Jadi resensi buku ini bertujuan memberikan penilaian terhadap karya orang lain dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangan. Nah, apa-apa aja sih isi dari resensi buku? Nah, resensi buku itu isinya adalah pertama ada identitas buku. Nah, identitas buku itu mencakup judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, ISBN, dan jumlah halaman. Kemudian yang kedua adalah pembahasan. Di sini kita bisa analisis dari segi struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, kemudian ada sinopsis. Sinopsis ini adalah garis besar isi buku. Dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kita akan memberikan penilaian kita mengenai kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Dan yang terakhir adalah rekomendasi atau saran kita ke pembaca apakah buku itu layak dibaca oleh misal usia 18 tahun ke bawah, atau memang buku itu layak dibaca oleh usia 18 tahun ke atas, atau mungkin buku itu layak dibaca atau sangat cocok dibaca untuk orang-orang yang memang ingin kuliah kedokteran misalnya. Jadi ada saran di bagian rekomendasi. Kemudian yang kedua adalah surat. Nah, surat ini ada surat pribadi dan surat resmi. Surat resmi bisa juga kita sebut sebagai surat dinas. Nah, surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Nah, sedangkan surat resmi adalah surat yang berisi hal-hal yang bersifat kedinasan atau resmi. Nah, digunakan untuk kepentingan resmi sehingga isinya bersifat singkat, jelas, padat. Dia memuaskan, tidak bertele-tele. Nah, kemudian ada unsur-unsur surat. Nah, kalau surat pribadi itu ada tempat dan tanggal penulisan surat, kemudian tujuan suratnya mau kemana gitu kan, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas pengirim surat. Nah, kalau surat resmi di sini lebih rinci lagi. Jadi ada kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, alamat atau tujuan suratnya kemana gitu. Kemudian ada salam pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, identitas pengirim, dan salam penutup. Nah, kemudian di sini juga yang ketiga itu adalah puisi rakyat. Nah, puisi rakyat ini disebut juga sebagai puisi lama, merupakan kesusastraan rakyat peninggalan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Nah, puisi rakyat ini juga dikenal sebagai puisi lama. Apa-apa aja sih puisi rakyat ini? Nah, di sini ada pantun, yaitu puisi lama atau puisi rakyat yang ciri-cirinya adalah memiliki satu bait itu memiliki 4 baris. Nah, sajaknya ABAB, baris 1, 2 sampiran, baris 3 dan 4 isi. Nah, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ada talibun. Talibun ini adalah pantun versi panjang. Satu bait terdiri dari 6 sampai 20 baris. Sajaknya tuh bisa ABC, ABCD, ABCD tergantung jumlah barisnya dalam satu bait. Nah, kemudian ada gurindam.
Gurindam ini adalah nasihat 2 baris, berisi sebab akibat. Satu bait itu terdiri dari 2 baris, sajaknya AA. Atau mungkin kalau misalkan nanti dalam satu gurindam ada beberapa bait gitu kan, berarti dia kayak yang pertama tuh AA, kemudian BB, CC gitu. Nah jadi dia dalam satu bait itu ada 2 baris dan sajaknya itu sama. Nah kemudian ada syair. Syair ini adalah puisi rakyat yang semuanya itu isi, tidak memiliki sampiran. Satu bait terdiri dari 4 baris. Nah satu baris sendiri itu terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Sajaknya adalah AA, jadi sama semua. Nah kemudian ada Karmina. Karmina ini adalah pantun versi pendek, pantun kilat. Satu bait hanya terdiri dari 2 baris, sajaknya AA. Dan yang terakhir ada mantra. Mantra ini adalah puisi rakyat yang memiliki unsur magis. Nah yang terakhir yaitu adalah tentang fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan tentang kehidupan hewan yang disajikan seolah-olah melakukan kegiatan yang sama seperti manusia. Struktur fabel sendiri ada orientasi yaitu pengenalan cerita, kemudian komplikasi yaitu masalah, yang ketiga resolusi atau penyelesaian, yang keempat adalah koda yaitu simpulan. Nah kaidah kebahasannya sendiri itu banyak terdapat kalimat langsung dan tidak langsung, ada kata seru juga, kemudian ada kata sandang yaitu si dan sang, kemudian kata depan dan hubungan waktu. Nah, mungkin itu aja rangkuman materi semester 2 pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.